Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait subnetting pada IPv4. Nah, subnetting ini sendiri, secara definisi, ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memecah jaringan menjadi beberapa sub-jaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting ini biasanya digunakan untuk penghematan alamat IP dengan cara mengalokasikan alamat IP address yang terbatas agar lebih efisien penggunaannya. Selanjutnya, teknik ini juga berfungsi untuk mengoptimalisasi kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi tersebut memiliki ribuan host device pada satu jaringan. Mengoperasikan semua device tersebut dalam satu network ID yang sama itu tentunya akan membebani kinerja jaringan. Oleh karena itu, dalam skenario ini kita membutuhkan subnetting untuk memecah-mecah host dalam satu network ID yang besar tersebut. Seperti itu. Selain terkait subnetting, pada pembahasan sesi kali ini, kita juga akan membahas terkait konsep dasar pengalamatan pada jaringan komputer. Jadi kita akan kenalan dengan seperti apa sih sistem pengalamatan pada jaringan komputer. Apakah hanya IP address satu-satunya alamat, konsep alamat yang kita gunakan pada saat mengirimkan data, atau ada alamat yang lain, seperti itu. Jadi kita akan kenalan dengan konsep pengalamatan pada jaringan komputer. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita masuk pada topik pembahasan, ada baiknya kita meninjau dulu apa saja outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah, outline pembahasan kita, ini adalah beberapa outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait konsep pengalamatan pada jaringan komputer. Seperti apa saja alamat yang digunakan saat kita mengirimkan data pada jaringan komputer. Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis alamat IP. Terus yang ketiga, karakteristik IPv4 dan IPv6 itu seperti apa? Apa bedanya IPv4 dan IPv6? Apakah IPv4 dan IPv6 ini hanya perbedaannya itu hanya sebatas alamat saja? Ya, kenapa IPv4 dan IPv6 sampai saat ini itu tidak bisa integrated dalam satu jaringan? Benar-benar integrated seperti itu ya. Nanti kita akan jawab pada slide pembahasan terkait karakteristik IPv4 dan IPv6. Selanjutnya, konsep dasar alamat IPv4. Terus selanjutnya kita akan membahas terkait konsep alamat jaringan dan alamat host. Ya, jadi apa itu alamat jaringan dan apa itu alamat host? Kenapa kita butuh alamat jaringan? Kenapa nggak alamat host aja? Kayak gitu ya. Terus pembagian kelas IPv4. Seperti kita ketahui bahwa IPv4 itu adalah salah satu pengalamatan yang sifatnya hierarkis. Jadi dia itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsep subnet mask, subnet dan subnetting. Nah, apa bedanya tuh? Kenapa kita membutuhkan subnet mask? Nah, subnet dan subnetting ini apa? Apa bedanya? Seperti itu ya. Jadi kita akan bahas pada pokok pembahasan ke-7. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait bagaimana cara menghitung subnet pada IPv4 kelas C. Jadi, bagaimana cara melakukan subnetting pada IP kelas C. Ya, seperti itu ya. Jadi kita mengkhususkan tekniknya itu pada IP kelas C. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita mulai pada pembahasan pertama kita itu terkait konsep dasar pengalamatan. Jadi, pengalamatan pada jaringan komputer umumnya itu ada dua. Jadi bagi dua lah misalnya. Seperti itu, yaitu yang pertama itu adalah low level addressing, dan yang kedua itu adalah high level addressing. Nah, IP address itu termasuk di high level addressing. Kenapa dikatakan dia dimasuk di high level addressing? Karena IP address itu dia bekerja pada layer 3. Dia bekerja pada network layer. Nah, sementara MAC address dia bekerja pada data link layer. Dia bekerja pada layer 2. Ya, di atasnya physical layer. Ya, kalau IP address di layer 3, di MAC address dia di layer 2. Makanya MAC address ini disebut sebagai low level address. IP address dia disebut sebagai high level address. Nah, jadi saat kita mengirimkan data pada jaringan komputer, kita umumnya menggunakan dua buah alamat ini. Nah, lantas bagaimana kita? Kenapa kita harus menggunakan dua buah alamat? Kenapa kita tidak cukup menggunakan hanya IP address saja? Kenapa harus ada MAC address di situ? Lalu saya mungkin selama ini pakai jaringan, saya merasa nggak pernah tuh ngeset alamat MAC address. Saya tahunya itu cuma ngeset alamat IP. Nah, sebaiknya sebelum kita bahas lebih lanjut terkait seperti apa hubungan kerja antara MAC address dan IP address, kita pahami dulu. Kita pahami dulu perbedaan karakteristik antara MAC address dan IP address ya. Mungkin perbedaan karakteristik antara IP address dan MAC address itu seperti ini. Jadi, MAC address itu dia umumnya pertama dia tidak bersifat hierarkis ya, seperti layaknya IP address. Kalau IP address dia bersifat hierarkis. Jadi, hierarkis itu maksudnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, kelas D sampai kelas E. Nah, kalau di MAC address nggak ada.
Ya, nggak ada pembagian-pembagian seperti itu. Terus MAC address ini dia sifatnya embed di setiap network device. Ya, jadi pada dasarnya MAC address ini nggak perlu kita setting-setting lagi. Jadi ketika sebuah produk keluar dari pabrik, industri, itu mereka itu sudah punya MAC address sendiri, ya, produk jaringan ya, entah itu NIC card, entah itu router, entah itu switch. Ketika dia itu keluar dari pabrik, itu pasti sudah ada MAC address-nya. Jadi nggak perlu kita setting-setting lagi. Dan MAC address itu nggak bisa diganti-ganti, ya, seperti itu. Jadi udah langsung tertanam di situ. Dan penggunaannya pun otomatis. Jadi udah nggak perlu kita atur lagi cara gunainnya gimana, udah otomatis diatur sama protokol yang berada pada data link layer, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau di IP address itu berbeda. IP address ini umumnya harus kita setup. Kalau misalnya kita berlangganan jaringan internet, kita mau terhubung ke suatu jaringan baru, umumnya opsinya ada dua. Kita diberikan alokasi alamat IP yang harus kita masukkan, kita konfigurasikan ke device yang mau terhubung ke jaringan kita. Ya, entah itu biasanya ada yang statik. Contohnya kalau misalnya kita langganan ISP, kita langganan internet di ISP dan kita diberikan IP publik, biasanya IP publik itu sifatnya harus kita setup, kita isi ke device modem kita. Biasanya seperti itu. Atau biasanya kadang-kadang kalau misalnya kita langganan internet tanpa menggunakan IP publik, biasanya kita dikasih alamat IP yang sifatnya random dengan menggunakan protokol DHCP. Jadi IP kita itu ganti-ganti. Ya, seperti itu ya. Jadi IP address itu tidak by default ada di device kita. Jadi IP address itu harus kita setup, harus kita konfigurasi. Nah, IP address ini kalau ketika misalnya kita mau terhubung ke sebuah jaringan atau mau membangun sebuah jaringan. Seperti itu ya. Jadi ada dua nih pengalamatannya. Yang ketiga, MAC address itu tidak dapat digunakan untuk mengirimkan data lebih dari satu hop. Jadi MAC address itu digunakan untuk pengiriman data ke tetangga saja. Jadi dia cuma satu hop seperti itu ya. Jadi tetangga terdekatnya saja. Ya, karena alasannya ya MAC address ini dia berpengalamatan pada data link layer. Jadi dia tuh tidak mengenal host yang di luar tetangga dekatnya. Seperti itu ya. Jadi dia itu data link layer. Nah, sementara kalau IP address dia berbeda. IP address ini justru pengalamatan yang bisa digunakan untuk memetakan kondisi jaringan, pemetaan jaringan. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Karena dia ini berada di network layer, di layer 3. Nah, semakin ke bawah di data link layer, dia itu semakin kecil cakupannya, seperti itu. Yang terakhir, Ethernet port menggunakan MAC address untuk mengirimkan data. Jadi, kalau seandainya host pengirim belum tahu berapa MAC address tujuan, maka data itu tidak akan pernah dikirimkan oleh device oleh alat yang berada pada physical layer atau dalam hal ini Ethernet port. Ya, dia tidak akan pernah mengirimkan data kalau dia belum tahu berapa sih MAC address tujuan, MAC address penerima data yang mau saya kirimkan ini gitu. Dia belum tahu. Jadi makanya MAC address ini penting gitu. MAC address ini penting harus diketahui dulu gitu. Jadi bukan cuma alamat IP-nya saja. Nah, jadi pada umumnya saat kita mau melakukan pengiriman data pada layer 3 itu umumnya alamat IP tujuan udah ketahuan. Tapi alamat MAC address tujuan itu kan belum ketahuan karena kita nggak pernah setting-setting, kita nggak pernah ngasih tahu juga alamat MAC address tujuan kamu berapa, seperti itu. Jadi makanya protokol pada data link layer itu umumnya sudah punya sebuah mekanisme kerja sendiri. Dia akan melakukan penelusuran, mencari tahu berapa sih MAC address tujuan, MAC address next hop yang harus saya gunakan ketika saya mau mengirimkan data ke alamat IP ini, seperti itu ya. Jadi MAC address digunakan seperti itu. Nah, kalau IP address itu digunakan untuk mengirimkan data pada jaringan secara end-to-end. Nah, pembahasan lebih lanjut terkait bagaimana sih MAC address dan IP address ini digunakan saat mengirimkan data secara lebih detail, itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Di sini kita memahami dulu karakteristiknya. Nah, IP address ini memiliki 3 buah komponen. Ya, komponen yang pertama itu adalah network address. Komponen yang kedua adalah host address, dan komponen yang ketiga adalah broadcast address. Jadi ketika kita diberikan sebuah alamat IP, umumnya satu alamat IP itu sudah mewakili network address kita berapa, sudah mewakili host address kita berapa. Seperti kalau misalnya kita mau punya nomor telepon ya, nomor telepon itu kan biasanya kalau telepon rumah itu ada kode area, ada nomor telepon kita. Jadi kalau misalnya kita mau nelpon seseorang yang berada di kota lain, kita harus masukin dulu kode areanya, lalu kita masukin
nomor teleponnya. Nah, IP address pun demikian. Jadi ada di dalam satu alamat IP ada alokasi network address, ada alokasi untuk host address. Nah, broadcast address ini adalah salah satu alamat IP yang memang tidak bisa kita gunakan lagi, tidak bisa kita gunakan secara sembarangan, karena broadcast address ini adalah sebuah alamat khusus yang dialokasikan khusus untuk network device untuk melakukan keperluan broadcast data. Ya, biasanya protokol-protokol seperti ARP, protokol-protokol seperti routing protokol, mereka menggunakan alamat broadcast ini untuk membangun tabel routing atau melakukan pengumpulan data terkait MAC address tujuan pengiriman data. Jadi, konsep dasarnya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara kerja alamat IP dan MAC saat kita melakukan pengiriman data. Analogi pengiriman data yang menggunakan MAC address dan IP address sebagai pengalamatannya, sebagai media pengalamatannya. Nah, seperti ini cara kerjanya ya. Jadi kita analogikan bahwa kita punya sebuah komputer host yang akan mengirimkan data ke host tujuan. Nah, apa yang akan digunakan, apa yang akan dilakukan oleh komputer host? Umumnya, biasanya sebelum komputer host itu mau melakukan pengiriman data, data tersebut nantinya itu akan dikirimkan ke setiap layer jaringan komputer. Nah, kita analogikan karena saat ini kita hanya membahas terkait pengalamatan, maka kita asumsikan data itu masuk pada layer 3, ya, data tersebut masuk ke network layer, lalu saat data tersebut masuk ke network layer, data tersebut diberikan alamat IP. Alamat IP-nya siapa? Tentu saja alamat IP tujuan, penerima host tujuan. Nah, alamat IP host tujuan ini, ya, nantinya itu akan dianalisa, gitu. Nantinya itu akan dianalisa oleh layer 3, ya. Layer 3, IP-nya ini itu berada pada jaringan yang sama dengan host pengirim atau dia berada di jaringan yang berbeda. Nggak seperti itu. Dianalisa di sini gitu. Oh, dia akan mengecek nanti network address dari IP address tujuan. Seperti itu kan biasanya kalau misalnya kita mau ngirim itu ada ketahuan jelas tuh alamat IP tujuannya berapa. Nah, dari alamat itu nanti dicek. Alamat IP tujuan ini berada di network address yang sama atau tidak dengan host pengirim. Nah, setelah dicek, ini nanti ada dua kondisi ya. Kalau misalnya seandainya dia berada di ruang lingkup jaringan yang sama dengan host pengirim, maka kita ambil analogi yang pertama dulu ya, yang dia berada di ruang lingkup jaringan yang sama dengan si host pengirim. Apa yang dilakukan? Selanjutnya data itu dari layer 3 akan dikirimkan ke layer 2, data link layer, ya, ke MAC address. Nah, oke, kalau misalnya begitu, sekarang dia berada di sekarang MAC address, ya, setelah IP address-nya ketahuan, MAC address dari host tersebut berapa? Pertanyaannya itu. Nah, belum ketahuan nih MAC address-nya berapa. Nah, oleh karena itu, protokol pada data link layer itu umumnya dia akan membroadcast yang namanya ARP data, ya, ARP broadcast, ya, broadcast ARP. Ya, ARP itu akan di-broadcast ke semua host yang berada di jaringan tersebut. Di-broadcast. Isi dari pesan ARP-nya itu apa? Isi dari pesan ARP-nya itu adalah tolong yang alamat IP-nya ini, ya, XXX misalnya, alamat IP-nya itu, kirimkan ke saya MAC address-nya berapa. Nah, jadi semua host di jaringan yang sama itu akan menerima broadcast ARP tersebut. Nah, oh, bukan saya. Oh, berarti saya nggak usah bales. Nah, terus sampai akhirnya oh, ini punya saya nih. Ini alamat IP saya. Ya, ini alamat IP saya. Oh, ya udah. Ini alamat MAC address saya. Lalu si host penerima nantinya akan melakukan ARP replay. ARP replay ke si pengirim bahwa ya, isi yang berisi data terkait MAC address dari si penerima. Nah, setelah MAC address si penerima ketahuan, maka data link layer itu akan menambahkan MAC address si pengirim di dalam paket data yang mau dikirimkan. Nah, lalu data tersebut diturunkan dari data link layer ke physical layer untuk ditransmisikan langsung ke si penerima. Nah, si penerima nanti pada physical layer dia menerima data tersebut, lalu diverifikasi pada data link layer. Data link layer nanti ngecek, loh, ini benar nggak paket untuk saya? Caranya ngecek bagaimana? Dia akan menyamakan destination MAC address yang tertulis pada paket dengan destination address yang dia terima. Oh, sama. Oh, berarti ini punya saya. Maka paket tersebut akan dia terima. Seperti itu ya. Nah,
sekarang pada skenario kedua, bagaimana kalau misalnya seandainya alamat IP host penerima itu berada di jaringan yang berbeda, berada di network address yang berbeda. Nah, biasanya kalau misalnya pada layer 3, host pengirim itu sudah menganalisa bahwa, oh, ini alamat network address-nya ini bukan berada di jaringan yang sama dengan saya. Berarti dia itu hanya punya satu protokol. Protokolnya yaitu hanya saya akan mengirimkan data ini ke alamat gateway jaringan saya. Nah, biasanya setiap jaringan LAN itu biasanya selalu dilengkapi alamat setiap host pada jaringan itu biasanya selalu dilengkapi dengan IP address, subnet mask, dan gateway. Ketika misalnya jaringan tersebut memang dirancang untuk terhubung dengan jaringan yang lain. Kecuali memang jaringan tersebut sifatnya isolasi, ya hanya satu jaringan LAN yang tidak terhubung ke jaringan manapun, biasanya tidak ada namanya alamat gateway. Kalau seandainya jaringan tersebut terhubung dengan jaringan yang lain, selalu ada yang namanya alamat gateway. Alamat gateway ini umumnya digunakan untuk media pengiriman data ke jaringan yang berbeda. Ya, jaringan berbeda. Alamat gateway ini biasanya bukan merupakan alamat IP khusus, tapi dia ini merupakan alamat IP pada sebuah port router, di mana jaringan tersebut terkoneksi. Ya, jadi router di sini, port router sini fungsinya sebagai bridge, ya, sebagai gateway, seperti itu. Ya, nah biasanya kalau misalnya sebuah host sudah mengidentifikasi bahwa alamat IP host penerima ini berada di luar jaringannya dia, maka dia akan langsung mengirimkan data tersebut ke gateway. Ya, gateway dalam hal ini adalah port router, di mana jaringan tersebut terkoneksi. Nah, bagaimana cara mengirimkan data tersebut? Nah, seperti yang tadi, ya, maka saat data tersebut diteruskan ke link layer, ya di network layer itu sudah ditetapkan. Oh, berarti data ini saya harus kirimkan ke gateway dulu nih. Ya udah, kalau misalnya seperti itu di data link layer nanti dia itu akan ditanyakan gitu. Ditanyakan gateway ini MAC address-nya berapa? Gitu kan? Gateway ini MAC address-nya berapa? Oh ya udah, berarti kalau begitu host itu akan membroadcast lagi. Membroadcast apa? Membroadcast ARP message, ya, di broadcast semua host di dalam jaringan itu akan menerima, termasuk si router yang berfungsi sebagai gateway. Dia akan menerima bahwa, oh, pesan ARP, tolong dong gateway yang merasa gateway kirimin saya MAC address-nya gateway, kayak gitu. Nah, akhirnya, oh, saya gateway-nya nih, saya gateway di jaringan sini gitu. Kirimin saya MAC address-nya. Nah, biasanya langsung dikirimin MAC address. Oh, ini MAC address saya. Akhirnya di layer 2, di data link layer itu biasanya langsung ditempelin alamat gateway-nya, alamat gateway MAC address dari gateway, baru data tersebut dikirimkan ke physical layer untuk ditransmisikan langsung ke gateway. Nah, biasanya walaupun misalnya dalam satu jaringan itu terkonfigurasi beberapa router yang terhubung ke jaringan tersebut yang menghubungkan dia ke jaringan yang lain, misalnya ya, ada 3 router gitu. 3 router yang berfungsi sebagai gateway. Tapi pada pada konfigurasi host dari jaringan tersebut, kita tidak bisa mengeset ketiga gateway tersebut. Umumnya alamat gateway yang bisa kita konfigurasi dalam sebuah alamat host itu pasti hanya satu gateway. Jadi di antara 3 itu kita harus memilih. Nah, tapi biasanya umumnya itu tidak demikian. Umumnya itu biasanya satu jaringan hanya memiliki satu gateway. Nah, oke, selanjutnya ketika misalnya data tersebut sudah sampai di gateway, nah, seperti kita ketahui bahwa router itu adalah network device yang bekerja sampai pada network layer, sampai pada layer 3, ya. Berbeda dengan switch. Kalau switch itu dia cuma sampai di layer 2. Kalau router dia sampai di layer 3. Nah, ketika data itu sampai di router, di gateway, data itu nanti akan diverifikasi. Benar nggak sih saya adalah penerimanya? Nah, dia cek MAC address-nya. Oh iya, MAC address saya ini ternyata ini benar MAC address saya. Setelah dia cek, nah sekarang router ini harus mikir, data ini mau saya apakan? Nah, data ini selanjutnya dikirim lagi ke layer 3, ke network layer. Karena router itu fungsinya juga melakukan perutan data, lalu melakukan forwarding, meneruskan data. Nah, jadi maka data ini akan dinaikkan lagi ke layer 3, network layer, untuk diperiksa. Berapa sih IP-nya? Dia ada di network jaringan berapa gitu. Dia network address-nya berapa gitu. Biar saya tahu, saya harus terusin ke router yang mana, ke gateway yang mana. Oh, misalnya kayak gitu. Dia buka lah, dicek alamat IP-nya. Oh, ternyata alamat IP-nya itu ada di gateway Surabaya misalnya, router Surabaya. Oh, router Surabaya. Maka langsung
si routing protokolnya akan ngecek di database tabel routingnya. Routing Surabaya itu dia lewat mana? Ya, routing Surabaya itu dia lewat mana? Oh, routing Surabaya itu jalurnya itu lewat sini. Gitu. Oh, berarti saya harus meneruskan data ini ke IP ini, gitu. Misalnya kayak gitu ya. IP ini ke apakah kita ke Makassar dulu atau bisa langsung ke Surabaya, seperti itu. Oh, berarti saya harus meneruskan data ini ke sini dulu, gitu. Ya udah. Akhirnya data tersebut setelah dibuka sampai pada layer network layer, data tersebut ditutup lagi, lalu diturunkan ke data link layer, ya, data tersebut diturunkan ke data link untuk apa? Untuk mengganti MAC address penerimanya. Karena sebelumnya MAC address penerimanya adalah MAC address si gateway Palu. Ya, MAC address gateway Palu itu dihapus. Ya, karena dia ini datanya sudah sampai di gateway Palu, mau diteruskan ke gateway Makassar misalnya gitu. Nah, berarti ditanya nih, gateway Makassar, berapa alamat MAC addressmu? Nah, misalnya seperti itu. Nah, dia broadcast lagi tuh IP address, ARP. ARP akan dia broadcast lagi. Nah, gateway Makassar yang menerima ARP itu, oh iya, ini alamat MAC address saya. Akhirnya diterima oleh gateway Palu, digantilah MAC address tujuan dari paket tersebut, ya, yang sebelumnya berisi alamat MAC address gateway Palu menjadi alamat MAC address gateway Makassar. Diganti, lalu data tersebut dikirim lagi ke physical layer. Nah, physical layer lalu mengirimkan data tersebut ke gateway Makassar. Nah, sampai di gateway Makassar, data tersebut diperiksa lagi. Diperiksa lagi di MAC address di data link layer, dicek, oh, MAC address-nya benar nggak? Saya sebagai penerimanya. Oh, benar. Nah, saya mau teruskan kemana? Oh, udah kirim aja datanya ke network layer. Nah, dilihat IP-nya. Ya, karena kalau datang layer kita nggak bisa ngelihat IP. IP itu ada di layer network. Jadi dikirimlah ke network layer, dicek, oh, alamat IP-nya sekian. Oh, ini ke network address-nya di mana? Network address-nya di Surabaya. Jadi di router itu mereka itu tidak pernah membicarakan host address. Ya, jadi di router itu mereka hanya membicarakan network address. Kotanya di mana? Biar saya mau mengirimkan ke gateway kota tersebut. Ya, nanti gateway kota tersebutlah yang bertanggung jawab meneruskan data tersebut ke host. Ya, jadi ini saya di Makassar nih. Ini gateway mana deh? Dia di gateway-nya di mana nih? Gateway di mana kita harus kirimkan berikutnya? Oh, gateway-nya Surabaya nih. Surabaya. Ya udah, kalau misalnya kita tahu pas dibuka di network layer ketahuan tuh. Oh, networknya Surabaya nih. Ya udah kita kirim ke network Surabaya. Nah, datanya ditutup lagi, datanya dikirimkan dari layer 3 ke layer 2, ke data link layer. Nah, di data link layer itu nanti dibilang, ya udah nih, gateway Surabaya berapa sih ininya? Berapa sih MAC address-nya? Oh, dia broadcast lagi ARP. ARP dia broadcast lagi, gateway Surabaya membaca ARP tersebut, lalu dia akan ngecek, oh, ini MAC address saya sekian nih, dibalas. Dia lakukan pembalasan ARP reply ke gateway Makassar. Nah, udah, akhirnya MAC address tujuan yang sebelumnya itu adalah tertulis adalah gateway Makassar, itu dihapus lagi sama gateway Makassar, diganti dengan gateway Surabaya. Nah, akhirnya ditulis lalu dikirimkan ke physical layer lalu mentransmisikan data tersebut ke gateway Surabaya. Nah, sampai di gateway Surabaya, data tersebut dicek lagi. Nah, ketika data tersebut sampai di data link, oh ya benar, ini MAC address saya. Lalu data tersebut, oh ini terus saya mau terusin kemana? Ya, saya mau turun kemana? Apa dia ini tujuannya ke jaringan mana? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Oh, pas dicek ternyata loh ini jaringan saya. Ini jaringan di port saya gitu kan. Loh, ini jaringan port saya. Ya udah, kalau gitu saya harus kirimkan ke alamat host yang mana kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya dia sudah tahu, ini harus dikirim ke alamat host yang mana, maka dia nggak perlu lagi mengecek di tabel routingnya. Dia langsung membaca daftar list siapa saja menjadi anggota di ininya. Dia broadcast lah ARP. Tolong dong, ini ada data untuk alamat IP ini. Tolong yang merasa punya alamat IP ini kirimkan ke saya MAC address-nya. Nah, udah. Oh, itu IP saya. Nah, itu IP saya. Ini alamat MAC address saya. Nah, baru setelah itu data link mengganti lagi MAC address tujuan yang sebelumnya itu gateway Surabaya yang ditetapkan oleh gateway Makassar diganti lagi dengan si penerima langsung. Jadi MAC address penerima lalu IP address penerima. Ada di situ sudah kan? MAC address penerimanya sudah diganti lagi. Nah, baru data tersebut dikirimkan physical layer ke tujuan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itulah metode penggunaan alamat IP dan MAC address saat proses pengiriman data. Ya, jadi sampai di sini kalian udah bisa lihat bahwa selama proses pengiriman data itu IP address itu hanya dicek. Hanya dicek, oh saya tahu alamat IP-nya sekian, oh saya tahu saya harus mengirimkan data ini ke jaringan yang mana. Oh, router itu bisa memutuskan, oh saya harus kirimkan ke gateway yang mana dengan menggunakan alamat IP. Tapi untuk mengirimkan data tersebut
meneruskan data tersebut ke hop yang mana, disitulah kita membutuhkan yang namanya MAC address. Karena kita nggak bisa menggunakan alamat IP untuk mengirimkan data hop to hop. Ya, oleh karena itu, maka alamat IP ini sering disebut sebagai end-to-end. Ya, alamat IP ini digunakan untuk pengiriman data secara end-to-end. Sementara alamat MAC address itu digunakan untuk mengirimkan data secara hop to hop. Kenapa demikian? Karena saat pengiriman data dari ujung ke ujung, dari host ke penerima, itu alamat IP itu tidak pernah berubah, tidak pernah dirubah-rubah. Jadi tidak pernah berubah-berubah. Tapi kalau alamat MAC address ini dia berubah-berubah terus. Jadi ketika di sini, ya dia harus mengirimkan data alamat tujuannya berarti sini. Ketika data sudah sampai di sini, alamat tujuannya itu berubah menjadi C. Alamat source-nya berubah menjadi B. Nah, kalau datanya sudah sampai di sini, alamat tujuannya berubah jadi D. Alamat source-nya berubah jadi C. Nah, itulah kenapa MAC address ini disebut sebagai alamat IP yang bekerja secara hop to hop. Selanjutnya, kita membahas terkait apa saja jenis-jenis dari alamat IP. Jadi kita fokuskan pembahasan kita pada sesi kali ini itu adalah di alamat IP. Nah, setelah tadi sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana IP dan MAC address ini bekerja sama saat melakukan pengiriman data. Jadi keterkaitan antara IP dan MAC address saat pengiriman data. Nah, sekarang kita fokus ke alamat IP. Alamat IP ini pada dasarnya dia terdiri dari dua jenis ya. Alamat IP kelas versi 4 dan alamat IP versi 6. IP versi 4 itu sering disebut dengan IPv4 dan IP versi 6 disebut sebagai IPv6. Latar belakang lahirnya IPv6 ini adalah karena semakin berkurang dan semakin mahalnya alokasi IPv4 legal saat ini. Ya, jadi alokasi IPv4 kita itu sudah mulai habis. Nah, kalau sudah mulai habis alokasinya semakin sedikit, jadi semakin mahal. Makanya engineer-engineer di asosiasi standar jaringan komputer saat ini tuh berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi masalah ini gitu. Akhirnya dibuatlah IPv versi terbaru, yaitu IPv generasi ke-6. Nah, apa perbedaannya? IPv4 ini panjang alamatnya itu 32 bit total, yang terbagi dalam 4 oktet yang masing-masing itu 8 bit ukurannya. Totalnya 32 bit. Sedangkan IPv6 itu panjang alamatnya itu terdiri dari 128 bit. Ya, jadi dia ini kurang lebih 4 kali lebih besar dibandingkan IPv4. Nah, IPv6 mempunyai alokasi alamat IP 4 kali lebih banyak. IPv4 mampu menyediakan alamat sampai 4,3 miliar alokasi alamat. Ya. Sementara IPv6 itu bisa menyediakan alokasi alamat sampai 7,9 kali 10 pangkat 28 alokasi alamat. Ya, seperti kita ketahui bahwa semakin modern zaman saat ini, perangkat device yang terhubung ke jaringan internet itu semakin banyak. Makanya ini menyebabkan alokasi alamat IPv4 itu semakin berkurang. Dan berbagai teknologi dilahirkan, dibuat supaya bagaimana sih caranya kita bisa mengefisiensikan penggunaan IPv4 ini. Namun, prosedur mengefisiensikan ini tidak akan bisa terus bertahan lama. Kita membutuhkan platform alamat IP yang baru, ya, yang bisa mengcover lebih banyak network device. Seperti yang kita ketahui sekarang, perangkat IoT sudah semakin berkembang. Sekarang lampu di rumah, satu lampu biasanya punya satu alamat IP sendiri. Itu belum sensor, belum handle pintu, belum sensor keamanan rumah, belum teko, belum alat untuk ngasih makan ikan. Itu punya alamat IP semua sekarang. Jadi sekarang itu booming perangkat IoT yang masing-masing itu membutuhkan alamat IP. Makanya ini adalah sebuah urgensi kenapa IPv6 itu saat ini itu sangat dibutuhkan. Seperti itu ya. By default, jaringan IPv4 itu tidak bisa tergabung dengan jaringan IPv6. Nah, itu adalah faktanya saat ini. Jadi, jaringan IPv6 itu nggak bisa serta-merta kita integrasikan begitu saja dengan jaringan IPv4. Kenapa? Karena pada dasarnya perbedaan antara IPv4 dan IPv6 itu bukan sekedar ekstensi atau perubahan kode alamat saja. Jadi perubahannya itu lebih dari itu. Nanti sebentar akan kita pahami pada slide berikutnya apa saja sih karakteristik yang membedakan antara IPv4 dan IPv6. Nah, saat ini itu sudah ada metode sebenarnya untuk mengintegrasikan jaringan IPv6 ke IPv4. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan tunneling. Tapi sifatnya tunneling ini hanya sekedar bagaimana kita melewatkan traffic IPv6 ke jaringan IPv4. Jadi sebenarnya ini bukan benar-benar teknik integrasi sebenarnya, tapi hanya kita menciptakan lorong, menciptakan jalan bagaimana caranya supaya data dari jaringan IPv6 bisa melewati jaringan IPv4.
4. Itu tidak bisa disebut sebagai betul-betul integrasi ya. Jadi pada dasarnya jaringan IPv6 itu belum benar-benar terintegrasi dengan baik dengan jaringan IPv4. Itulah kenapa di lingkungan yang umum saat ini, khususnya di bagian edge, itu kita masih menggunakan jaringan-jaringan berbasis IPv4 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan karakteristik ya dari jenis alamat IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 itu dideploy pada tahun 1981. IPv6 itu dideploy pada tahun 1998. Jadi awal-awal tahun 2000-an lah. Ya, sebelum tahun 2000-an sedikit gitu. Nah, IPv6 ini berbasis 32 bit. Sementara IPv4 berbasis 32 bit, IPv6 berbasis 128 bit. Nah, alokasi alamatnya 4,3 miliar untuk IPv4 dan 7,9 kali 10 pangkat 28 untuk IPv6 ya. Dengan menggunakan IPv6 ya, harusnya sudah ada jaminan bahwa setiap device ya yang ada di dunia saat ini tuh bisa memiliki satu alamat IP publik sendiri. Ya, kalau sekarang kan kalau misalnya menggunakan IPv4 itu nggak bisa kayak gitu ya. Notasinya IPv4 itu digambarkan dalam bentuk desimal, dot desimal. Ya, sebenarnya kalau misalnya udah di mesin itu dia menggunakan dot biner, ya, bukan dot desimal. Dot desimal ini biasanya sudah digunakan untuk supaya manusia lebih mudah memahami saja, ya. Di ininya dia menggunakan dot biner. Nah, sementara IPv6 dia notasinya itu bukan menggunakan desimal, tapi dia menggunakan heksadesimal, ya. Jadi notasinya itu seperti yang tampak seperti ini ya. 50 B2 6400 000. Nah, dia dipisahkan dengan menggunakan notasi titik 2 seperti ini. Nah, alamat yang sepanjang ini itu biasanya disimplifikasi modelnya jadi kayak gini. Nah, kalau di IPv4 tidak ada metode simplifikasi. Ya, jadi umumnya metode simplifikasi di IPv6 itu umumnya untuk mengkompres digit 0 ya, untuk mengkompres digit. Contoh misalnya di sini kita punya dua oktet digit 0 ya. Digit 0 kita punya 2 oktet di sini. Nah, ini bisa kita kompres. Nah, kompresnya itu nanti notasinya itu seperti ini. Ada 2.2 kayak gini ya. Itu artinya kita mengkompres notasi nolnya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di IPv4 tidak ada mekanisme seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada notasi 00, berarti kita tidak bisa kompres ya. Jadi tetap ditampilkan sebagai 00. Nah, kalau di IPv6 dia ada mekanismenya seperti itu. Nah, terus kedua, untuk mekanisme penetapan pengalamatan, nah, kalau misalnya IPv4 itu bisa kita tetapkan sebagai manual configuration dan bisa automatic. Automaticnya itu dia menggunakan mekanisme DHCP ya, protokol DHCP. Jadi harus ada DHCP servernya. Kalau di IPv4 dia itu bisa manual dan dia juga bisa mendukung auto configuration. Auto configuration di IPv6 itu tentunya dia tidak menggunakan protokol DHCP lagi. Ya, dia menggunakan protokol yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin lebih lengkap ya. Lebih lengkap itu penjabarannya seperti ini ya. Kalau misalnya kayak paket size dari IPv4 itu dia umumnya membutuhkan sekitar 576 byte ya. Dan untuk mekanisme fragmentasi ya, fragmentasi dibutuhkan juga dibutuhkan secara opsional ya. Pada saat data itu sampai di router, itu di situ ada fragmentasi, di layer bawah itu biasanya membutuhkan fragmentasi, pemecahan data gitu ya. Kalau IPv6 itu dia menggunakan data yang lebih besar ya. Alokasi datanya itu lebih besar, jadi 1280 byte ya, tanpa fragmentasi, artinya tanpa dipecah-pecah lagi. Ya, tanpa dipecah. Nah, paket fragmentation itu biasanya terjadi di router, ya. Jadi fragmentasi itu biasanya terjadi di router dan sending host, ya. Soalnya fragmentasi itu perubahan dari ini ya, dari network layer ke data link layer. Nah, di situ biasanya terjadi fragmentasi itu. Nah, makanya itu biasanya terjadi di sending host dan di router. Nah, kalau di ini fragmentasinya itu umumnya terjadi di host saja, jadi tidak ada fragmentasi lagi di router, seperti itu ya. Untuk paket headernya sendiri, kalau misalnya di IPv4, dia itu tidak mengidentifikasi paket flow untuk penanganan QoS. Sementara QoS ini quality of service ya, quality of service dari layanan protokol.
Sementara di sini tuh kalau misalnya di IPv4, IPv6 dia itu ada paket header ya. Jadi ada headernya itu dia memiliki flow label. Flow label untuk keperluan penanganan quality of service. Jadi ini tuh menunjang supaya pengiriman paketnya itu bisa lebih baik lagi. Intinya seperti itu ya. Tapi di IPv4 dia mendukung checksum. Sementara di IPv6 dia sudah tidak mendukung checksum karena dia sudah ada mekanisme untuk penanganannya tersebut di sini ya, seperti itu. Lalu selanjutnya IPv4 ini dia include option up to 40 bytes. Jadi dia menyediakan sebuah alokasi sebesar 40 byte, sementara extension header is used for optional data kalau di IPv6 ya. Seperti itu. Selanjutnya terkait untuk mendapatkan MAC address ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau di IPv4 dia itu untuk melakukan pengiriman menggunakan MAC address, caranya mendapatkan MAC address itu dengan membroadcast ARP message ya, ARP message. Sementara kalau di IPv6 dia tetap pengalamannya dia menggunakan MAC address, jadi bukan cuma IP aja, dia tetap butuh MAC address juga, cuma caranya mendapatkan MAC address itu berbeda. Dia menggunakan teknik multicast network ya. Dia menggunakan teknik multicast. Jadi dia nggak pakai protokol ARP lagi, ya gitu ya. Jadi itu udah beda di situ. Terus selanjutnya kalau IPv4 dia mendukung broadcast, ya. Kalau di IPv4 dia mendukung broadcast, kalau di IPv6 dia sudah tidak mendukung broadcast. Jadi dia menggunakan teknik multicast. Jadi tidak ada lagi namanya IP broadcast di IPv6, ya. Seperti itu. Dia menggunakan multicast. Tapi sebenarnya IPv4 juga sudah mendukung multicast. Nah, di IPv6 dia hanya mendukung multicast. Nggak ada lagi broadcast. Tujuannya apa? Supaya pengiriman data itu bisa semakin presisi, sehingga tidak membebani jaringan dengan mekanisme broadcast. Broadcast itu kan artinya si host penerima juga harus dipaksa menerima data walaupun data itu bukan buat dia. Nah, seperti itu ya. Itu broadcast, jadi dia itu membebani jaringan. Nah, makanya di IPv6 hal itu sudah tidak ada lagi. Nah, untuk keperluan subnet ya, subnet group management, kalau IPv4 dia menggunakan protokol IGMP ya, IGMP untuk mengidentifikasi subnetnya. Lalu kalau di IPv6 dia menggunakan MLD, Multicast Listener Discovery. Protokolnya sudah beda lagi gitu ya. Protokol untuk pengelolaan subnetnya sudah beda lagi di sini. Jadi terus yang kedua mekanisme terkait mekanisme penggunaan security ya. Security kalau di IPv4 itu dia IPsec itu, penggunaan IPsec itu optional, sifatnya optional. Ya, jadi kalau di IPv4 itu biasanya IPsec itu kita pakai saat kita menggunakan jaringan VPN, ya, Virtual Private Network. Nah, di situ IPsec aktif. IPsec itu apa? IPsec itu kependekan dari IP security. IP security itu merupakan sebuah fitur keamanan terhadap protokol jaringan yang meliputi proses enkripsi dan autentikasi sehingga komunikasi protokol bisa berjalan lebih aman. Ya, IPsec itu bisa dipakai di VPN, ya, koneksi VPN seperti itu. Nah, kalau di IPv6 IPsec ini selalu dibutuhkan. Jadi bukan dia sifatnya tidak opsional, jadi dia selalu digunakan seperti itu. Nah, karena dia ini sifatnya enkripsi ya, jadi penggunaan IPv6 ini akan menyebabkan tingginya computational cost dari network device karena dia setiap data yang lewat itu selalu dienkripsi, selalu dienkripsi. Makanya memang lebih aman, tapi computational cost-nya itu jadi lebih besar. Selanjutnya kita berfokus pada pembahasan terkait IPv4. Nah, pada dasarnya IPv4 itu alokasinya itu adalah 32 bit. 32 bit yang terbagi dalam 4 oktet. Jadi satu titik seperti ini disebut sebagai satu oktet. Masing-masing oktet itu kapasitasnya adalah 8 bit. Ya, 8 bit ini kalau kita hitung ini ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, totalnya ini itu ada 32 bit. Nah, biasanya dalam satu alokasi alamat IP itu terdiri dari dua aspek ya. Yang pertama itu di dalam satu alamat IP ini kita ada namanya alamat jaringan. Jadi dan ada juga namanya alamat host. Jadi sama seperti kalau misalnya kita ngomongin nomor telepon rumah gitu. Nomor telepon rumah itu kan biasanya ada alamat kode areanya dulu sama alamat nomor teleponnya.
Ya, biasanya kayak gitu. Nah, sama juga dengan alamat IP. Jadi dari satu alamat IP kita bisa mengidentifikasi alamat jaringannya berapa, lalu alamat hostnya berapa di jaringan tersebut. Seperti itu ya. Jadi pemetaan alamat IP itu kurang lebih modelnya itu seperti ini. Selanjutnya, apa sih bedanya network address sama host address? Nah, network address itu adalah alamat jaringan yang bisa kita analogikan sebagai sebuah kode area untuk alamat IP. Nah, sementara host address itu adalah alamat hostnya di jaringan tersebut. Seperti itu ya. Jadi contoh misalnya di sini kita punya dua buah jaringan ya, jaringan X dan jaringan Y. Lalu di jaringan X ini alamat networknya itu adalah 14.000. Biasanya seperti itu, 14.000. Nah, berarti alamat hostnya ya biasanya mulai dari 14.000.1, 14.000.2, 14.000.3, 14.000.4 seperti itu. Nah, tidak boleh di sini ada 15.00 karena itu alamat jaringannya sudah beda. Jadi misalnya di sini 14.001, terus di sini 15.002. Nah, itu udah pasti nggak bisa. Jaringannya nggak bakal connect. Kenapa? Karena 15.002 itu diidentifikasi alamat jaringannya sudah berbeda. Nah, kita ini berada di alamat jaringan 14, bukan berada di alamat jaringan 15. Jadi sebenarnya kita ini di alamat jaringan berapa? 14 atau 15? Kita ini adalah satu buah jaringan. Nggak boleh alamat jaringannya berbeda. Seperti itu. Jadi makanya harus selaras ya. Pokoknya intinya satu port keluar dari router itu selalu diidentifikasi dengan satu jaringan sendiri. Seperti itu. Kecuali misalnya di dalam jaringan tersebut kita config lagi, walaupun juga kita config VLAN, alamat IP-nya itu tetap. Secara fisikal alamat IP itu tetap. Walaupun secara logikal dia konsep jaringannya sudah dibagi ya kalau misalnya kita pakai VLAN kayak gitu. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi untuk strategi penentuan alamat IP, kita harus tahu dulu di jaringan kita ini alamat jaringannya berapa, lalu kita mengikuti hierarkis dari alamat jaringan tersebut. Contoh misalnya, alamat jaringan kita di jaringan ini adalah 4192.168.168.01 misalnya. Berarti kalau gitu sekarang IP yang terpakai berapa? 01 sama 02. Berarti kita mulai dari 03, 04 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Kita nggak bisa gabung dua alamat jaringan yang berbeda pada satu jaringan yang sama. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita gabung. Oke, selanjutnya terkait kelas-kelas pembagian kelas di alamat IP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alamat IP itu adalah pengalamatan yang sifatnya hierarkis. Beda dengan MAC address yang tidak bersifat hierarkis. Nah, kelas alamat IP itu terbagi dalam 5 kelas, yaitu mulai dari kelas A, kelas B, kelas C, sampai kelas D, kelas E. Nah, kelas E ini biasanya kelas yang jarang digunakan, ya, biasanya digunakan untuk keperluan riset, ya, untuk keperluan riset. Kelas D ini biasanya untuk keperluan multicast. Nah, biasanya yang paling umum untuk jaringan komputer itu adalah kelas A, kelas B, kelas C, ya, seperti itu ya, yang paling umum digunakan. Nah, kelas A ini itu range address-nya itu mulai dari 001 sampai 126 ya. Netmask-nya itu biasanya 255.0.0.0. Apa itu netmask? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Umumnya IP kelas A ini digunakan untuk alokasi jaringan yang skalanya besar. Artinya kita mau membagi, kita memiliki banyak jaringan. Walaupun mungkin di setiap jaringan itu hostnya itu sedikit-sedikit gitu. Di kelas A ini kita mau membuat alokasi untuk satu jaringan tapi yang hostnya itu banyak. Jadi jaringannya sedikit tapi anggota di setiap jaringan itu banyak, ya, seperti itu. Itu jaringan itu fungsi dari kelas A. Untuk kelas B itu dia balance ya. Jadi kalau di kelas A itu 3 oktet terakhir ini adalah merupakan host address, sementara 1 oktet di depan ini adalah network address. Jadi dia punya 24 bit alokasi alamat untuk host, sementara hanya 8 bit alokasi alamat untuk network. Jadi kita hanya punya opsi untuk membuat jaringan itu alamat di 8 bitnya ini. Sementara di 24 bit belakangnya itu khusus untuk alamat host. Berarti dalam satu jaringan kita bisa memiliki banyak sekali host, ya, jaringan yang skalanya besar. Kelas B, dia punya alokasi range-nya itu mulai dari 128.1 sampai 191.254. Nah, kelas B ini, dia netmask-nya itu 255.255.00. Nah, ini biasanya digunakan untuk medium size network atau jaringan yang lebih balance ya. Tingkatnya itu ya balance antara jumlah networknya sama jumlah hostnya. Kenapa? Karena
di sini tuh alokasi untuk alamat network address itu ada 16 bit dan alokasi untuk alamat host address itu ada 16 bit juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk medium size. Jadi mungkin kita tidak bisa membuat sebuah jaringan yang sebesar alamat IP kelas A, alokasi di kelas A, tapi kita bisa membuat lebih banyak kelompok-kelompok jaringan ya, daripada kalau kita mengalokasikan alamat IP kelas A, seperti itu ya. Untuk kelas C sendiri, ini kelas C itu dia 3 oktet pertama di depan ini adalah alokasi untuk network address. Sementara 1 oktet di belakangnya alokasi untuk host ID. Nah, jadi range-nya itu 192.01 sampai 223, 255, 254. Itu range-nya. Nah, netmask-nya biasanya 255, 255, 255, 0. Jadi kalau misalnya kalian setting IP, terus tiba-tiba klik netmask langsung muncul 255, 255, 0, berarti itu dia termasuk alokasi IP kelas C. Biasanya netmask ini ditentukan secara otomatis, dia akan membaca IP yang Anda setup itu IP kelas apa. Seperti itu ya. Nah, IP kelas C ini biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil. Ya, jaringan skala kecil. Soalnya host ID-nya itu cuma 8 bit. Jadi kelas C ini biasanya digunakan ketika kita mau menciptakan banyak sekali kelompok jaringan, banyak sekali network address, tapi setiap network address itu punya anggota yang sedikit, ya, yang relatif sedikit lah, walaupun nggak sedikit-sedikit banget gitu ya. Nanti seperti itu. Jadi itu pembagian hierarki kelas dari alamat IP. Nah, di sini ada sebuah catatan. Nah, jadi alamat IP 000 itu nggak bisa kita pakai, ya, nggak bisa kita pakai sesuka hati. Kenapa? Karena alamat IP 00 ini disiapkan untuk host yang tidak memiliki alamat IP dan protokol DHCP untuk menentukan alamatnya. Jadi kalau misalnya kita misalnya mau menggunakan layanan dari DHCP server untuk menentukan alamat IP secara otomatis, biasanya protokol itu sudah menggunakan alamat IP 00 ini untuk melakukan request ke protokol DHCP. Jadi kalau kita pakai, ya dia ntar pakai alamat apa gitu. Biasanya ketika kalian inisialisasi dia akan langsung nggak jalan gitu. Dia akan langsung error karena alamat ini sudah dipakai oleh protokol tingkat jaringan untuk melakukan proses DHCP request ya, seperti itu. Terus oktet 255. Jadi misalnya kayak gini. 223, 255, 255. Nah, itu kan oktet terakhirnya 255. Oktet terakhir 255 itu nggak bisa kita pakai. Makanya di sini tuh range-nya cuma sampai 223, 255, 254. Nah, jadi oktet terakhirnya itu 254. Oktet terakhir 255 itu tidak pernah digunakan. Tidak pernah boleh digunakan. Kenapa? Karena oktet terakhir 255 itu biasanya menjadi broadcast address. Ya, broadcast address. Contoh misalnya kayak kita tadi mau tahu MAC address, kita melakukan broadcast ARP. Nah, broadcast ARP itu di broadcast di alamat subnet di alamat oktet 255. Jadi bukan di alamat IP hostnya, tapi di alamat 255 itu. Jadi oktet 255 itu biasanya digunakan untuk broadcast ya. Seperti itu. Nah, ini secara lebih detail, ini gambaran alamat kelas, gambaran karakteristik kelas alamat IP secara lebih detail ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita lihat kalau kelas A itu format alokasi untuk network address-nya ya, network ID, N ini adalah network ID, itu hanya 8 bit pertama. Ya, hanya 8 bit pertama. Sementara 24 bit sisanya itu adalah untuk host ID. Berarti ini cocok digunakan ketika kita mau membangun sebuah pemetaan jaringan yang jumlah kelompok jaringannya sedikit, tapi setiap kelompok jaringan memiliki jumlah host yang banyak. Ya, ini kita coba lihat. Di sini jumlah network yang bisa dibentuk. Ya, jumlah jaringan yang bisa kita bentuk dengan alamat IP kelas A itu maksimal hanya sebatas 126 jaringan. Tapi kalau kita mau penuhin ya, setiap jaringan itu setiap satu alamat network address itu bisa memiliki anggota atau host itu sampai 16.700.000 host setiap. Jadi itu sebuah jaringan yang besar sekali ya. Ini biasanya dipakai untuk di ISP ya, seperti itu, yang memiliki anggota jaringan yang besar seperti itu. Selanjutnya di kelas B itu dia 2 oktet dari 4 oktet, dia biasanya 2 oktet pertama itu adalah network ID dan 2 oktet sisanya itu adalah host ID. Jadi ini balance ya, pembagian antara network ID dan host ID-nya itu sama-sama 16 bit ya, seperti itu. Ini jumlah network yang bisa kita bentuk dari alamat IP kelas B itu adalah maksimum 16.384 jaringan.
Ya, dengan asumsi kalau misalnya kalau misalnya host yang setiap jaringan itu maksimum hostnya itu adalah 65.534 host, ya seperti itu. Jadi kalau kita maksimalin setiap satu jaringan itu punya 65.000 host, maka kita bisa membentuk jaringan sebanyak maksimum itu 16.000 host dengan alokasi alamat IP kelas B, ya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kelas C? Nah, kelas C ini dia punya alokasi untuk alamat network address itu sebesar 24 bit. Sementara alokasi untuk alamat host ID-nya itu cuma 8 bit. Ya, cuma 8 bit di sini. Nah, jadi berdasarkan karakteristik ini kita tentunya sudah tahu bahwa kelas ini memang cocok digunakan ketika kita mau membentuk banyak jaringan, tapi masing-masing jaringan itu alokasi hostnya itu maksimum cuma 254. Jadi kalau misalnya setiap kita mau bikin jaringan yang kita mau push maksimum hostnya itu 254, kita paling banyak dengan menggunakan IP address kelas C, paling banyak kita hanya bisa membuat 2 juta jaringan, tapi itu merupakan jumlah jaringan yang banyak sekali ya. Jadi seperti inilah kondisi dari pengalokasian alamat IP mulai dari kelas A, kelas B, kelas C. Nah, inilah alamat IP yang sekarang ini banyak digunakan, dan seperti kita ketahui dari masing-masing alokasi alamat IP ini sudah mulai berkurang, dan kita kita dituntut untuk sudah mulai beralih menemukan satu teknologi atau mungkin bagaimana sih caranya strategi kita supaya bisa beralih ke IPv4 ya. Sementara integrasi IPv4 sekarang sementara integrasi IPv6 sekarang ini masih belum bisa dikatakan seamless ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas terkait topik tentang subnet mask. Nah, tadi kita sudah sempat berapa kali ngeliatin tuh, oh ini subnet mask. Kenapa sih subnet mask itu nilainya selalu 255, selalu ada 000, 255 nggak pernah ganti-ganti gitu ya. Apa sih sebenarnya subnet mask itu gitu? Jadi sebenarnya subnet mask ini adalah secara definisi dia itu adalah deretan bit yang digunakan untuk mengidentifikasi, membedakan network address dari IP address. Jadi maksudnya subnet mask ini dia misalnya mengidentifikasi. Jadi network address-nya ini dia termasuk network address kelas apa gitu. Kelas A, kelas B, atau kelas C. Gampangnya itu kayak gitu. Nah, terus dengan melakukan operasi bitwise AND terhadap IP address dan subnet mask. Seperti itu ya. Bit pada subnet mask ini mendefinisikan beberapa hal ya, ada 2 ya. Semua bit yang berhubungan dengan network itu biasanya selalu di set 1. Jadi makanya nilainya selalu 255. Jadi kalau satu bit dikonversi bit 1 8 bit gitu, 1111 itu 8 bit, dikonversi ke desimal maka jadinya adalah 255 kayak gitu. Semua bit yang berhubungan dengan host yaitu selalu di set 0. Jadi makanya kalau misalnya IP kelas A itu bit networknya itu kan di oktet pertama ya, bit networknya di oktet pertama, dan 3 oktet berikutnya itu adalah bit untuk host. Nah, jadi dia itu ini dikonversi jadi 25 desimal menjadi 255.0.0.0. Nah, ini prefiksnya itu 8 karena dia ini 8 bit gitu ya. 8 bit. Nah, karena network address-nya itu adalah 8 bit, makanya di sini disebut sebagai network prefiksnya itu 8. Kelas B itu dia seperti ini, 255.255.00 karena dia alokasi untuk networknya itu adalah 2 oktet pertama ya. Nah, ini karena dia jumlahnya ini, jumlah angka satunya ini adalah 16, maka di sini network prefixnya itu adalah 16 bit. Seperti itu. Kalau kelas C begitu juga dengan kelas C. Kelas C dia alokasi untuk networknya itu ada di 3 oktet pertama, dan ini jumlah bitnya itu untuk alokasi network itu adalah 24 bit. Jadi biasanya 24 ke bawah itu termasuk 24 ke atas itu termasuk alamat IP kelas C. Kalau prefix 16 ke atas, mulai 16 sampai 24 itu kelas B, dan 8 sampai 16 itu biasanya masuk kelas A. Jadi kalau seperti itu ya, itu konsep dari subnet mask. Selanjutnya terkait subnet dan subnetting. Nah, apa sebenarnya subnet dan apa sebenarnya subnetting? Dan kenapa kita memerlukan subnet? Seperti itu ya. Jadi kita mulai dari subnetting dulu nih. Subnetting itu sebenarnya adalah sebuah teknik membagi lebih jauh sebuah jaringan. Jadi ketika kita sudah punya jaringan,
kita mau jaringan ini supaya bisa lebih kecil lagi, lebih efisien lagi. Nah, kita membagi lagi jaringan ini. Jadi, membagi lebih jauh, itu maksudnya. Jadi, subnetting adalah sebuah teknik membagi lebih jauh sebuah jaringan ke dalam beberapa jaringan yang lebih kecil lagi, kayak gitu. Nah, jika memerlukan tambahan subnetwork baru. Jadi subnetting itu adalah tekniknya. Subnet itu adalah kependekan dari subnetwork atau kumpulan host yang tergabung dalam suatu kelompok jaringan tertentu. Jadi sebuah kelompok jaringan yang kecil itu disebut sebagai subnet, ya, subnet. Seperti itu. Nah, kita analogikan kita punya sebuah jaringan seperti ini ya. Nah, kita punya analogi jaringan seperti ini. Lalu biasanya ini kan ini kita lihat ini satu buah LAN ya. Karena ini mewakili satu router, satu port keluar dari router, maka ini jadi satu buah LAN. Ya, satu buah LAN di sini. Nah, ini ada dua buah organisasi, dua buah subdivisi yang tergabung dalam satu LAN ini, yaitu subdivisi accounting dan subdivisi marketing. Sebenarnya apa masalahnya di jaringan seperti ini? Nah, jaringan seperti ini tuh punya beberapa masalah ya. Contohnya seperti misalnya ini kalau misalnya hostnya cuma 6 sih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya dia semakin besar itu akan menjadi masalah. Contohnya yang pertama itu tidak efisiensi penanganan traffic. Contohnya misalnya orang divisi marketing mau ngirim file ke komputer yang lain tapi masih di dalam satu divisi, yaitu divisi marketing. Otomatis dia kan untuk ngirim data dia butuh nanya MAC address. MAC address itu cara nanyanya ya dia membroadcast ARP address. ARP address itu akan di-broadcast ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi semua klien itu akan dapat broadcast ARP address. Dan ini kalau cuma satu yang mengerjakan seperti itu, kalau misalnya semua melakukan aktivitas seperti itu, otomatis jaringan padat cuma gara-gara traffic ARP. Kayak gitu ya. Ini yang membebani secara jaringan ya, cara efisiensi alokasi resource jaringan. Yang kedua, masalahnya yang bisa terjadi kalau misalnya terjadi hal kayak gini, itu security, aspek security. Seperti ini tuh kalau misalnya dalam satu jaringan, misalnya saya berada di divisi accounting, saya melakukan IP scan, maka saya akan mendapatkan semua alamat IP dari komputer yang ada di sini. Ketika saya mendapatkan IP-nya, saya tinggal melakukan coba tes misalnya telnet atau melakukan SSH gitu. Kalau misalnya komputernya ini nggak di password, maka saya akan bisa langsung masuk ke drive-nya. Ya, apalagi kalau misalnya syaratnya tapi layanan telnet dan layanan remote-nya harus nyala dulu gitu ya. Saya bisa langsung masuk ke drive-nya dan itu merupakan issue. Ya, jadi komunikasi antara ini dengan ini ya sesama divisi itu juga bisa di-sniff dari divisi yang lain. Jadi ini benar-benar ibaratnya apa ya, rumah yang terbuka banget. Jadi kalau misalnya seandainya ada dua buah divisi, sebaiknya best practice-nya itu jangan digabung dalam satu buah LAN. Kalaupun terpaksa, artinya tidak ada network device yang bisa mendukung menciptakan dua buah LAN, ya paling tidak kita bisa menggunakan solusi berbasis pembagian secara logikal seperti membangun sebuah VLAN, virtual LAN ya seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mau bagi, kita harusnya itu pendekatannya seperti ini. Nah, kita bagi jadi dua buah LAN. Jadi router kita tempatkan di tengah, satu port router ini ke atas, ya kita perlu tambahan satu switch sih mungkin ya. Satu port router ini ke atas ini mewakili satu jaringan baru, satu port lagi ke bawah mewakili satu jaringan baru. Nah, ini alamat jaringannya udah beda nih. Ya, ini alamat jaringannya 10.0.0.0, ini 10.1.0, udah beda. Nah, dengan begini kita memiliki antara divisi marketing dan accounting itu terisolasi. Jadi kalau misalnya ini mengirim data ke sini, broadcast-nya itu ya cuma seputar sini aja, broadcast ARP-nya. Broadcast ARP-nya nggak akan nyampe di sini. Ya, contoh misalnya saya mau meremote gitu. Saya mau meremote itu ya paling ruang lingkupnya di sini aja. Dia nggak akan bisa nyasar ke sini. Soalnya di sini sudah ada router, dan di router itu biasanya kita sudah men-set pembatasan yang artinya menyebabkan traffic-nya itu nggak bakal bisa sembarangan nyebrang gitu, nyebrang ke jaringan sebelah. Jadi makanya ini adalah beberapa benefit kenapa artinya subnetting itu penting ketika kita dihadapkan dengan sebuah kasus di mana terlalu banyak host dalam suatu jaringan, atau misalnya kita baru berlangganan internet dan kita dikasih satu IP publik dan kita diminta untuk membuat subnet untuk satu IP tersebut. Membuat subnet bermodalkan satu IP tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini beberapa alasan ya mengapa kita membutuhkan subnet ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa broadcast IP tunggal itu bisa menciptakan ketidakefisiensian di jaringan, lalu aspek keamanan juga aspek organisasi. Jadi aspek organisasi terkait pada bagian jaringan besar, tiap departemen yang berbeda umumnya dikelompokkan dalam satu subnet.
Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam mengatur hak akses ya terkait organisasi hak akses seperti itulah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan subnetting di alamat IP kelas C ya. Caranya bagaimana sih gitu maksudnya kita. Nah, sekarang ini kita asumsikan kita diberikan sebuah alamat IP publik misalnya. Alamat IP publik kita itu 192.168.10 itu network address ya, itu network addressnya kita jadikan sebagai network address 10. Prefixnya 26. Prefixnya itu berarti 26 ini kita udah bisa tahu 26, 27, 28 ke belakang terus itu adalah alamat IP kelas C. Kalau prefix 24 itu berarti dia masuk kelas B. Berarti ini karena 26 dia masuk kelas C. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita dapat alamat ini. Sebelum kita artinya memproses berbagai hal terkait subnetting ya, subnetting problem, kita harus pre-processing dulu nih alamat ini. Jadi pre-processingnya maksudnya gimana? Kita harus identifikasi alamat IP-nya termasuk alamat IP kelas apa. Nah, contohnya misalnya ini dari prefixnya kita udah tahu bahwa dia ini alamat IP kelas C ya. Dari prefix kita udah tahu alamat IP kelas C. Nah, terus selanjutnya kalau dia kelas C itu di situ prefix 26 kan berarti kita coba jabarkan berapa banyak digit satunya dari depan. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 8, 24, 25, 26. Nah, jadinya begini ya. Jadinya begini, lalu ini kita konversi menjadi biner, menjadi desimal, dari biner menjadi desimal, maka jadinya seperti ini, 255, 255, 255, 192. Oke, itu dua tahapnya. Kita konversi, kita identifikasi dulu dia termasuk alamat IP kelas apa. Terus lalu prefixnya itu kita petakan menjadi netmask, ya, netmask. Maka kita dapat netmask seperti ini. 255.255.192. Oke, selesai. Nah, apa saja sih subnetting problem yang harus kita pecahkan? Subnetting problem yang harus kita pecahkan yang pertama adalah dari alamat IP ini kira-kira kita bisa membuat berapa banyak subnet, berapa banyak jaringan yang bisa kita buat dari alamat IP ini, ya kan? Berapa banyak jaringan yang bisa terbentuk. Nah, maksimum jumlah host per subnet itu berapa nanti? Jadi kalau misalnya kita bisa 24, berarti setiap subnet, setiap jaringan itu nanti maksimum punya berapa host? Maksimumnya, ya kayak gitu ya. Terus blok subnetnya berapa? Berapa sampai berapa? Terus alamat host broadcastnya nanti berapa? Nah, itu adalah beberapa subnetting problem. Nah, bagaimana cara kita memecahkan subnetting problem ini? Nah, rumusnya itu simple sebenarnya. Rumusnya itu cuma seperti ini, ya. Untuk mendapatkan jumlah subnet, itu rumusnya itu adalah 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat X. X itu apa? X itu adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mask. Ya. Jadi pada oktet terakhir subnet mask itu ini, ya. Ya, pada oktet terakhir itu maksudnya oktet alokasi host ID. Ya, jadi kalau pada IP kelas C kan host ID-nya itu di sini ya. Nah, jadi pada oktet terakhir itu ada berapa digit 1. Ya. Kalau misalnya dia kelas B itu kan berarti host ID-nya itu ini ya, dua oktet ini. Nah, berarti digit satunya itu ya berarti dihitung dalam 2 alokasi sebesar 16 bit ini ada berapa banyak digit 1. Nah, kalau misalnya kita kelas C, berarti kan yang dibicarakan itu hanya oktet terakhir ini. Ya, alokasi digit satunya berapa? Ada 2 oktet terakhirnya gitu ya. Kalau kelas A gimana, Pak? Kalau kelas A kan host, alokasi untuk hostnya itu 3 ini. 3 oktet ini, berarti kita hitung 3 ini ada berapa host gitu ya, berapa digit 1 gitu di 3 alokasi 3 oktet ini kayak gitu. Nah, kita berbicara kelas C, berarti kita hanya mempertimbangkan yang terakhir ini. Digit satunya ada berapa? Digit satunya itu ada 2 ya, kayak gitu ya. Digit satunya ini ada 2. Nah, seperti itu kita lihat di sini digit satunya ada 2, berarti 2 pangkat 2 itu menjadi sama dengan 4. Ya, berarti dengan menggunakan alamat IP bermodal alamat IP ini, mau kita extend lagi, itu kita cuma bisa membuat maksimum 4 jaringan. Maksimum 4 jaringan. Oke, sekarang kita sudah tahu berapa banyak subnet yang mau kita buat. Selanjutnya, kita buat lagi berapa banyak kira-kira host per subnet yang bisa kita buat. Nah, rumusnya itu adalah 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y itu apa? Y itu adalah banyak biner 0 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa oktet terakhir itu disesuaikan dengan kelas IP-nya. Kalau kelas C itu berarti oktet terakhirnya itu ini. Ya, oktet terakhirnya itu ini. Kelas B oktet terakhirnya itu ini.
kelas A oktet terakhirnya itu ini. Nah, jadi ini kelas C oktet terakhirnya ini. Kita hitung aja berapa nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nol. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 dikurang 2 ini sama dengan 62 host. Berarti kalau kita mau membuat jumlah jaringan yang bisa kita buat, paling banyak itu adalah 4 jaringan, 4 sub jaringan, di mana setiap satu jaringan itu maksimum punya 62 host. Ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya seandainya kita mau bikin hostnya itu 5 aja, ya otomatis alokasi jaringannya bisa lebih banyak lagi ya. Kalau misalnya kita cuma mau pakai 5 alamat jaringan aja. Ini kan hitungan ini dasarnya adalah hitungan berapa banyak maksimum jaringan. Tapi kalau misalnya seandainya kita mau bikin 62 kebanyakan, saya cuma butuh 5, berarti alokasi subnetnya itu bisa lebih besar daripada 4. Ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita udah tahu berapa banyak subnet yang bisa dibentuk maksimum, berapa banyak host per subnet yang bisa kita bentuk. Nah, selanjutnya bloknya bagaimana? Nah, blok subnetnya itu, rumusnya itu, menghitung itu adalah 256 dikurang Z. Nah, Z itu apa? Z ini adalah nilai oktet terakhir subnet mask. Nilainya itu dalam desimal, ya. Nilainya itu kan, oktet terakhir itu kan ini ya. Oktet terakhirnya itu ini, berarti nilainya dalam desimal itu adalah 192. 256 dikurang 192 berarti 64. Berarti panjang blok subnetnya itu 64. Nah, tapi kan jumlah hostnya cuma 62. Ya iya, jumlah bloknya itu 64. Karena di dalam satu blok itu ada include broadcast address, ada include network address. Jadi dua itu sudah dipisahkan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita udah tahu hitung-hitungannya, tinggal kita buat pemetaan IP-nya seperti apa. Nah, pemetaan IP-nya berarti kita udah tahu nih. Alamat IP subnet pertama kita itu adalah 192.168.1.0. Ya, berarti subnet berikutnya 10 ditambah 64. Berarti blok subnet berikutnya itu alamatnya 192.168.164. Ya, bukan 10 lagi. Blok pertama itu 10, blok kedua itu 164. Nah, pemetaan berikutnya bagaimana, Pak? Pemetaan berikutnya seperti ini. Ya, jadi 10. Ini blok subnet pertama. Berarti alamat host pertama itu mulai dari 11. Ya, alamat host terakhir ya 162. Ya kan sampai 62 host kan ya. Sampai 62 host. Berarti 162. Berarti 1 ditambah 62 ya berarti 1 sampai 62. Alamat broadcast itu 163. Jadi nggak bisa dipakai. Terus alamat blok subnet yang kedua itu 164. Ya. Jadi dari 0 ditambah 64 blok subnetnya ya. Berarti 164. Terus alamat blok yang kedua 64 ditambah 64 berarti 128. Alamat blok yang keempat 128 ditambah 64 192. Selesai. Nah, terus host pertamanya bagaimana? Oh, ini 64 berarti host pertamanya 65. Ini kelas C ya. Kelas C itu berarti network address ini network address. Ya. Ya, kelas C 64 berarti 65. 65 ditambah 62 berarti 126. 127 untuk broadcast. Nah, blok subnet berikutnya 128 ya, ini tambah 128. Ya, tadi juga kita hitung. Ini ditambah 64 128 kayak gitu ya. Host pertama 129 ditambah 62. Jadi host terakhirnya itu ya 190, broadcastnya ya 191 dan seterusnya. Kalau misalnya kalian mau batasi, misalnya saya nggak mau pakai host sebanyak 64, saya cuma mau pakai 5, ya udah tinggal ditata aja interface-nya di sini. Ya, berarti yang kita perlu tahu itu kan tinggal bloknya ini aja ya. Tinggal bloknya ini aja, tinggal ditata aja seperti itu. Tinggal ditata, berarti host pertama itu 5, host keduanya itu berapa, seperti itu ya. Nah, jadi subnetnya itu nanti akan seperti ini, 2550, 25564, 25128, 255 192. Jadi kayak gitu aja sebenarnya cara ngitung subnetting ya. Nggak terlalu repot, nggak terlalu susah sebenarnya. Nah, terus bagaimana dengan melakukan subnetting di IPv kelas A dan IPv kelas B? Nah, caranya itu sama seperti tadi. Cuma kita pinter-pinter saat di awal itu, ya di proses di sini tuh. Nah, di proses ini tuh kita harus pertama mengidentifikasi, lalu rumusnya ini disesuaikan seperti saya tadi. Subnet terakhir X ini kan banyaknya binary 1 pada oktet terakhir. Kalau oktet terakhir itu maksudnya oktet host ID. Jadi kalau kelas C dia host ID-nya itu ini, kalau kelas B itu host ID-nya itu ini, kalau kelas A host ID-nya itu 3 digit ini. Jadi itu aja bedanya. Rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang topik terkait Network Address Translation atau mungkin sering disingkat dengan NAT.
NAT ini adalah sebuah metodologi, ya, sebuah metodologi meremapping alamat IP address private atau sifatnya yang unregistered ke alamat IP publik yang sifatnya registered. Maksudnya registered itu dia terdaftar, dikenali di internet global sebagai alamat IP yang unik, ya, yang belum pernah dipakai dimanapun. Nah, kalau unregistered ini IP private, ya, IP private seperti itu. NAT ini merupakan suatu tool esensial untuk mengefisiensikan penggunaan alamat IP global. Jadi, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa alamat IP v4 ini yang sudah digunakan saat ini itu makin hari itu makin berkurang alokasinya. Kenapa? Karena booming gadget yang terhubung ke jaringan, booming perangkat host yang terhubung ke jaringan itu makin besar. Ya, sekarang bohlam aja udah connect ke jaringan. Alarm di rumah connect ke jaringan, HP booming, makin banyak yang connect ke jaringan. Akhirnya alokasi alamat IP ini menjadi semakin sedikit. Nah, disinilah Kisco mulai berpikir gimana sih caranya saya supaya mengefisiensikan penggunaan alamat IP. Nah, lahirlah teknologi yang namanya NAT. Nah, bagaimana NAT ini bekerja? Misalnya seperti ini. Pada gambar ini kita lihat bahwa kita mendapatkan satu alamat IP publik yang registered sifatnya. IP publik itu selalu registered, ya. Alamat IP publik yang sifatnya registered yaitu 244.46.1. Nah, kalau misalnya kita punya di belakang itu kalau misalnya 244.46.1 ini contoh misalnya. Kalau mau kita bikin subnetnya versi registered IP, mungkin kita cuma bisa menjadikan ini misalnya 4 jaringan, yang masing-masing jaringan itu maksimum hostnya itu cuma 5 misalnya. Sementara kebutuhan kita itu kita butuh dibagi sampai 24 jaringan atau 60 jaringan yang masing-masing hostnya itu mungkin ada 15 host di setiap jaringan. Otomatis ini sudah tidak bisa. Nah, sementara masalahnya kita kadang-kadang itu nggak bisa sesuka hati merequest alokasi alamat IP publik. Nggak bisa sesuka hati kayak gitu. Nah, makanya disinilah solusinya itu adalah kita membuat sebuah pemetaan NAT. Nah, untuk aturan pertama untuk pemetaan NAT itu, pemetaan IP NAT itu tidak perlu kita subnettingkan dari IP public. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah subnettingnya. Contoh berarti 24.46.11. Berarti alamat IP untuk pemetaan NAT-nya itu harus 244.46.1.2. Enggak harus kayak gitu. Jadi untuk pemetaan IP NAT, pemetaan IP unregistered-nya, private-nya, itu bebas, suka-suka kita. Nah, ini kita sebut sebagai IP NAT. NAT ini biasanya diimplementasikan di firewall. Jadi ketika kita masuk firewall, NAT ini kita konfigurasi di firewall-nya. Nah, ketika kita mengimplementasikan NAT, maka kita harus tentukan dulu berapa IP NAT-nya. Nah, IP NAT-nya ini nanti akan dipetakan ke IP publik, ya, seperti itu. Berapa IP NAT. Nah, terus IP NAT ini setelah kita tentukan secara random suka-suka kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalnya, saya mau membangun mungkin cuma 5 jaringan, kebutuhan saya cuma 5 jaringan, tapi saya butuh ada 700.000 host di setiap jaringan. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, kita harus tetapkan alamat IP NAT kita itu adalah alamat IP kelas A, ya, kelas A. Atau misalnya saya butuh banyak jaringan nih di institusi saya butuh misalnya 100.000 jaringan, tapi nggak apa-apa deh, setiap satu jaringan itu hostnya itu mungkin cuma 15 host, nggak masalah kayak gitu. Oh, berarti kita harus tetapkan alamat IP NAT-nya ini adalah alamat IP kelas C. Suka-suka kita, sesuai dengan kebutuhan kita, ya, seperti itu. Nah, terus setelah kita tentukan alamat IP NAT-nya ini, lalu untuk membuat jaringan di bawah yang diisolasi oleh NAT ini, jadi NAT itu sifatnya mengisolasi, ya, mengisolasi alamat private. Untuk membuat jaringan yang isolasi di bawah router NAT ini, nantinya itu kita subnettingkan alamat ini, kita hitung dengan menggunakan subnettingnya, begitu ya, ke belakang. Nah, oke, jadilah sesuai jaringan yang kita butuhkan. Nah, NAT ini bekerja dengan cara seperti ini. Contoh misalnya, dari alamat ini kita pecah menjadi satu jaringan aja, ya, ini 122.1.4.1.1. Ini berarti 12.1.3.1.4 dari satu jaringan, ya. Nah, ini ada 4 host. Nah, alamat IP-nya itu 14.1.3.1.2. Nah, ketika misalnya komputer yang alamat IP-nya 14 ini mengirimkan data ke internet, maka internet akan mengenali data yang berasal dari komputer ini itu adalah source address-nya itu adalah 11, bukan 14. Karena yang dipetakan NAT itu adalah alamat IP NAT itu adalah 11. Jadi, semua data yang keluar dari jaringan isolasi NAT itu
source address-nya selalu adalah alamat IP net-nya. Ya, walaupun sebanyak apapun jaringan yang ada di dalam isolasi net, alamat IP yang keluar itu adalah selalu alamat IP net-nya, yaitu 1.1. Ya, jadi ini tidak akan dikenali. Ya, tidak akan dikenali. Nah, makanya biasanya kalau ada misalnya melakukan serangan ke internet melalui IP net, maka akan sulit kalau khususnya kalau misalnya isolasi netnya ini besar. Jadi akan sulit melacak di mana sih yang melakukan serangan. Mungkin kita perlu melacak lagi di server netnya. Jadi soalnya internet taunya yang nyerang itu ya IP net. Yang nyerang itu IP net. Nah, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di IP net untuk tahu host mana yang nyerang. Kayaknya kayak gitu ya. Terus keterbatasan net ini juga, keterbatasan itu ya kita nggak bisa menyimpan web server atau server-server yang sifatnya publik di dalam isolasi net. Jadi kalau misalnya seandainya kita punya web server, ya kita harus petakan alamat web server kita dari alamat IP publik ini. Jadi contoh misalnya kalau dia 11 berarti alamat web server kita ya 12. Ya, seperti atau mungkin ini kita mau subnettingkan beberapa jaringan, jadi seperti itu ya. Jadi ibaratnya yang kita IP publik yang kita pakai itu benar-benar hanya kita subnettingkan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar spesifik, ya, kebutuhan yang memang butuh akses publik dari luar. Kalau misalnya hal-hal terkait host yang memang artinya tidak butuh untuk diakses dari luar secara langsung, ya kita isolasi saja di dalam net. Jadi ini adalah bentuk efisiensi dari penggunaan alamat IP dengan menggunakan teknologi yang namanya NAT atau Network Address Translator. Baik, jadi mungkin demikian ya pembahasan terkait subnetting dan IPv4 beserta konsep dasar pengalamatan jaringan komputer. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Salam.